Oke saudara, apa kabar kamu orang? Selamat datang kembali di channel Rekap Komik. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah subscribe dengan like kita punya channel ini. Tanpa kamu, tidak akan berkembang di channel ini. Pertama-tama juga, minta maaf juga ini kasihan ini Mimin ini. Karena agak lambat-lambat kita upload. Karena kan ada juga kesibukan lain kasihan. Jadi, kita coba aja kamu punya komen, kapan lagi? Tapi tidak bisa juga kita balas. Jadi, untuk teman-teman yang sudah setia, tunggu-tunggu saja. Masih aktif kami juga kesian. Oke? Tunggu saja ya. Oke. Mari kita lanjut. Barangkali ada teman-teman yang sudah lupa part sebelumnya. Mari kita review dulu sedikit. Sebelumnya itu diceritakan kalau Akira yang hendak menghabisi Seth menggunakan senjata khasnya. Namun tiba-tiba Ibu Seth datang dan seketika mengagalkan rencana Akira. Serta diceritakan juga Ibu Seth yang membantai seluruh kelompok Yakuza Jepang milik Ryushin yang merupakan pimpinan dari Akira. Bagaimana cerita yang kemarin itu? Bagus tidak? Bagus pasti. Apalagi kalau kita pemama kayak begitu tuh. Kita punya mantan-mantan sudah bikin kasih sakit hati lalu tuh. Bisa kita laporkan kita punya mama. Oke. Terus terlalu baper itu. Langsung lanjut Jo. Gaskan saudara. Keesokan harinya, Seth yang berada di dalam kelas nampak dirinya yang terlihat sedang memikirkan sesuatu. Sofia melihat hal tersebut membuat dirinya mulai khawatir terhadap Seth. Tak lama kemudian saat lonceng sekolah berbunyi yang menandakan mata pelajaran hari ini telah selesai. Seketika Sofia pun menghampiri Seth dan mengajaknya untuk pergi makan di luar. Namun Seth pun meminta maaf karena harus menolaknya karena ia berencana ingin pergi ke suatu tempat saat ini. Aku akan membelikanmu sesuatu yang enak lain kali. Maaf ya, ujar Seth sebelum ia meninggalkan Sophie. Lantas Sofia mendengar hal itu hanya bisa terdiam disertai dengan perasaan yang sangat cemas. Seth pun segera menuju mobilnya yang sedang berada di luar sekolah. Ketika ia telah berada di dalam mobil, Seth meminta Rodney agar ia diantarkan ke kafe ibunya. Sesampainya di kafe, lantas Seth pun dibuat terkejut karena ibunya telah berada di sana, tak seperti kemarin. Lantas Seth langsung masuk ke dalam kafe ibunya itu. Seth yang baru ke dalam kafe langsung berteriak, "Ibu! Ibu kemana saja?" ucap Seth. "Aku punya sedikit kerjaan yang harus kuurus. Apakah kau khawatir?" ujar ibunya. "Tentu saja. Ibu bahkan tidak mengangkat teleponku," balas Seth. Kemudian Seth dibuat cukup terkejut ketika menyadari Akira telah berada di kafe ibunya. Ibunya menjelaskan bahwa Akira akan bekerja paruh waktu untuk sementara di tempat itu. Sementara itu, nampak Akira yang hanya bisa terdiam, tak bisa berbuat apa-apa. Karena mau tak mau, ia harus menuruti permintaan Ibu Seth. Daripada kena bantai oleh mama-mama kayak begini nih, lebih baik jadi babu. Begitu barangkali dia punya hatinya Akira itu. Lantas Seth dibuat begitu kebingungan. Mengapa bisa Akira bekerja di kafe ibunya? Kemudian Ibu Seth berkata, "Kau akan kembali ke sekolah besok, kan?" Sembari tersenyum ke arah Akira. Lantas Akira dengan perasaan campur aduk hanya bisa berkata, "Iya." Seth lagi-lagi dibuat begitu kebingungan ketika melihat Akira yang terlihat sangat patuh kepada ibunya. Sementara itu di suatu tempat yang jauh di Jepang, kita diperkenalkan salah satu lagi pemimpin Yakuza Santo Onikai, yaitu Midoki Ryunosuke. Jadi orang ini adalah salah satu dari 3 orang pemimpin atau bos Yakuza itu. Seperti yang pernah dijelaskan bahwa kelompok Yakuza ini memiliki 3 orang pemimpin. Salah satu pemimpinnya adalah Midoki Ryushin, yang kediamannya telah dibantai, diratakan, dihancurkan oleh Ibu Seth sebelumnya. Yang tidak nonton kembali part 11 saudara. Di tempat tersebut, Ryunosuke sedang melakukan pertemuan dengan paman Jason. Mereka sedang melakukan negosiasi agar para Yakuza Jepang milik Ryunosuke membantunya untuk menghancurkan Sunshine Group. Seperti yang telah diceritakan oleh ayah Jason sebelumnya, bahwa saudaranya sedang meminta bantuan kepada kelompok Yakuza Jepang. Paman Jason pun datang dengan membawa koper yang berisikan uang yang begitu banyak. Walaupun dengan uang sebanyak itu, Ryunosuke masih saja belum menyetujui permintaan paman Jason. Ryunosuke pun berkata, "Itu tidak akan mudah jika targetnya adalah Sunshine. Kami sedang sibuk mengerjakan sesuatu hal yang lain."
Lantas Paman Set dibuat begitu terkejut karena dikiranya jika uang sebanyak itu akan membuat Ryunosuke seketika menerima tawarannya. Ya, kami memiliki aturan yang kami lalui karena kami semua berada di sisi yang sama. Itu bukanlah bagian yang penting. Jadi, apa yang bisa kalian lakukan untuk kami? Ungkap Ryunosuke. Paman Jason mengungkapkan bahwa pihaknya akan membantu Ryunosuke membangun bisnis di Korea. Membangun bisnis adalah sesuatu yang bisa kami lakukan sendiri, ungkap Ryunosuke. Lalu apa maumu? Tanya Paman Jason. Sesuatu untuk menghasilkan uang. Contohnya membantu kami membawa barang ke Korea. Jika kalian bisa melakukan itu, kami akan mengurus sisanya, ujar Ryunosuke dengan perasaan dinginnya. Mendengar itu, Paman Jason dibuat begitu terkejut atas permintaan yang tak terduga dari Ryunosuke. Aku akan memberimu waktu untuk memutuskan. Mengapa kau tidak mencoba pemandian air panas saat berada di sini? Ujar Ryunosuke dengan sedikit tersenyum melihat ke arah Paman Jason. Sementara itu di Pulau Jeju, nampak Joe, ketua Sensen Group cabang Jeju, sedang dihajar habis-habisan oleh seseorang, dan orang yang menghajarnya adalah Moon Lee, yang merupakan salah seorang petinggi Black Group Mandu, yang adalah geng asal Cina. Bahkan jika kalian dari grup Black, bukankah membosankan untuk melakukan ini setiap saat? Ujar Joe yang nampak wajahnya penuh dengan bekas luka lebam setelah dihajar habis-habisan oleh Moon Lee. Maka kau seharusnya bicara. Aku di sini bukan untuk grup kami. Di mana orang yang memukuli saudaraku? Ujar Moon Lee dengan ekspresi yang begitu serius. Dari perkataan Moon Lee, bisa kita tahu kalau dia ini kakaknya itu pelajar Cina yang digosok Set waktu itu ya. Jadi nonton ulang part 10 itu. Nanti kamu lihat nanti itu pelajar Cina itu dia gosok Set. Jagonya itu Set di situ. Oke, sip. Oke, lanjut saudara. Kita berangkat lagi ke perusahaan milik Set. Di dalam perusahaan dikasih lihat kalau omnya sementara memikirkan sesuatu. Entah apa yang ada di pikirannya. Apalagi ketika dia menghadap jendela kaca, nampak pantulannya begitu gagah. Nah, sementara dia memikirkan hal-hal tersebut, tiba-tiba teleponnya berdering. Tididing-ding, tididing-ding, tididing-ding-ding. Woi, tante Nokia. Setelah itu, Paman Set mengangkat telepon. Dari balik telepon, dia mendengar, Tuan, ini aku. Sambil khawatir dan cemas, Om Set bertanya, Joe, kaukah ini? Sambil mengeram kesakitan, Joe menjawab, ya, ini aku Tuan. Dari sini kita diperlihatkan kalau hanya memegang telepon saja, Joe sudah tidak mampu. Karena telepon hanya dipegang oleh si botak yang ada di sebelahnya yang merupakan anak buah dari Moon Lee. Setelah itu, Moon Lee mengambil telepon tersebut. Omnya Set cuma bisa memanggil, Joe. Tapi Joe tidak dapat mendengarnya. Nah, selanjutnya Moon Lee yang bicara di telepon. Dengan kemarahan yang dia sembunyikan dalam dinginnya sikapnya, Moon Lee berkata, Sensei, bawakan aku orang yang sudah menghajar adikku habis-habisan itu, atau kami ratakan sampai tanah perusahaan milikmu. Dengan jengkel, pamannya Set bertanya, siapa kau? Siapa kau pikir dirimu? Nah, di sini saudara, nampak dua aura bapak-bapak ganas penyayang keluarga ini berasa gelap sekali. Segelap hatiku selepas kepergiannya. Cuaks. Oke. Oh, tapi saudara. Oke, serius. Dengan penuh kemarahan yang menggebu-gebu, pamannya Set berkata, mulai saat ini, kalau kau sentuh sedikit saja Joe, tidak pulang hidup-hidup kau dari Korea. Habis kau kucincang-cincang. Dengan perasaan kaget, Moon Lee hanya bisa berkata, apa? Nah, keesokan harinya, kita diperlihatkan Set yang sementara memperhatikan burung yang sedang terbang dari dalam kelasnya. Sementara serius melihat burung, tiba-tiba ada yang masuk kelas.
Nah, ini cowok-cowok caper yang langsung aktif indra nafsunya dorang. Langsung dorang berteriak, "Hai, cewek cantik dan..." Dengan sedikit melirik, Seth melihat kalau yang masuk adalah Akira. Akira yang pada saat itu membuka pintu langsung menghadap Seth. Nah, kelihatan kalau Akira takut sekali sama Seth. Karena pas dia lihat matanya, langsung dia ingat mamanya yang kemarin bakal si hancur markasnya dorang. Makanya, kalau belum kamu nonton dulu di part 11 baru lanjut di sini. Oke saudara, nonton dulu. Kurang sekali yang nonton kemarin itu. Nontonlah dulu. Oke, gaskan. Aura Seth yang saat itu melihat Akira berasa begitu gelap. Sampai-sampai Akira tidak bisa bergerak. Dia tidak sadar kalau tasnya sudah terjatuh. Nah, takutnya Akira ini tambah parah ketika Seth mulai berdiri dari tempat duduknya dan pelan-pelan mendatangi Akira. Ketika sedang berada di samping Akira, Seth dengan dinginnya langsung berkata, "Sini, bicara dulu denganku." Setelah itu, keduanya pun menuju ke atas gedung sekolah. Tiba-tiba, Sophie yang saat itu melihat mereka dari belakang berniat untuk mengikuti mereka. Di sini, kelihatan kalau Sophie itu cemburu. Sophie cuma bisa bilang di dalam hatinya, Seth dengan Akira mau kemana mereka? Sampai di atas, Sophie cuma berani mengintip sambil berkata di dalam hatinya, "Seharusnya aku tidak mengikuti mereka." Nah, dengan sikap dinginnya, Seth bertanya kepada Akira, "Apa maumu?" Dengan takut Akira menjawab, "Apa? Apa maksudmu?" "Begini, aku merasa ada yang aneh ketika kau memilih untuk bekerja di kafe ibuku." Akira menjawab, Aku tidak bisa menjelaskan. Pokoknya segala sesuatunya terjadi begitu saja." Dengan curiga Seth berkata, "Kau kira aku bodoh? Memangnya apa hubunganmu dengan ibuku?" Sembari bergetar hebat Akira menjawab, Tiba-tiba dengan emosi Seth berkata, "Kau tidak mau bilang?" Dan sambil ketakutan hebat Akira berkata, "Kenapa? Kenapa kau dengan ibumu selalu mengganggu aku?" Tidak bisa menahan rasa takutnya, Akira langsung berteriak menangis. Melihat Akira yang menangis, Seth dan Sophie yang sementara mengintip hanya bisa terkaget-kaget. Di sisi lain, kita diperlihatkan Ryunosuke mendatangi kediaman Ryushin. Sangat terlihat jika Ryunosuke adalah orang yang sangat berbahaya. Tatapan yang tajam, luka pipi yang menggambarkan pengalaman di dunia gangster yang sangat berbahaya untuk dijalani. Perlahan, dia pun membuka pintu gerbang Ryushin dan mendapati tidak ada seorang pun di sana. Sambil mencari dia berkata, "Kenapa tidak ada seorang pun di rumah ini? Di mana semua orang?" Dan sambil terus mencari dia berteriak, "Where is Shin? Di mana kau? Ura!" Selang beberapa waktu, dia masuk ke dalam sebuah ruangan dan akhirnya dia dapat itu Ryushin. Ini Ryushin cuma bisa duduk, menghayal, tidak tahu apa dia pikir. Ryunosuke sambil berjalan, dia bertanya, "Hei, kau kenapa?" Dan kaget, Ryushin hanya bisa menjawab, "Apa? Apa yang kau lakukan di sini?" Sambil jengkel, Ryunosuke berkata, "Ada permintaan dari orang Korea." "Permintaan apa?" jawab Ryushin. Ryunosuke dengan tegas berkata, "Kita harus meratakan Sunshine Group." Mendengar hal itu, Ryushin begitu kaget. Ryushin dengan kagetnya hanya bisa menjawab, Jangan pernah kita melakukan hal itu. Kalau kau membuat hal yang lain, silahkan saja. Tapi aku minta tolong kepadamu, jangan berurusan dengan Sunshine Group lagi. Aku memohon." Mendengar itu, Ryunosuke hanya bisa terdiam dan di dalam benaknya dibuat bertanya-tanya. Di sisi lain, Seth yang hendak pulang dari sekolah dibuat cukup terkejut ketika para ketua-ketua klub menghalangi jalannya. Lantas Seth pun dibuat seketika bertanya, apa yang para ketua klub itu inginkan? "Jangan sombong brengsek, diamlah dan ikuti kami," ujar Gabe.
Seth yang mendengar hal itu hanya bisa tersenyum melihat ungkapan si Gabe itu. Sementara itu, Jason yang melihat kejadian tersebut dari balik kelas berkata, "Kau pikir ini hanya akan berakhir sampai di sini?" Ujarnya dengan ekspresi yang begitu geram. Kemudian, para ketua klub tadi pun mengajak Seth untuk bertemu di suatu ruangan yang ada di sekolah. "Aku sudah datang seperti yang kalian inginkan. Lalu apa yang harus kulakukan selanjutnya?" ujar Seth. "Dasar bajingan sombong. Hanya karena kau telah mengalahkan Brock, kau bisa bertingkah sombong seperti ini," ujar Gabe dengan perasaan geramnya. Ya, hal-hal menjadi jauh lebih rumit. Banyak senior yang memiliki dendam kepadamu. Ada rumor yang mengatakan bahwa mereka terlalu takut untuk mengurusmu, ujar Sam. "Lalu apa? Kalian ingin menghajarku?" "Berani sekali kau bicara kepada seniormu seperti itu." "Hah?" ujar Gabe. "Aku peringatkan kepada kalian. Jika kalian terus berkata seperti itu, aku mungkin akan membunuh seniorku," ujar Seth dengan tatapan dingin yang begitu mengintimidasi. Gabe yang memiliki sifat keras kepala itu dibuat semakin geram dan ingin memberi pelajaran kepada Seth. Namun tiba-tiba Scott seketika melerai Gabe dan berkata bahwa dirinya dan para ketua klub tidak ingin mengeroyok Seth karena akan terlihat buruk jika melakukan hal tersebut. Jadi, ia pun ingin menantang Seth bertarung 1 lawan 1. Scott mulai mengeluarkan pedang kendo miliknya dan mulai memasang kuda-kuda untuk bersiap melawan Seth. Seth yang melihat hal itu hanya bisa tersenyum sinis dan berkata bahwa dirinya selalu siap jika diajak bertarung. Karena hal seperti ini bukanlah pertama kali baginya. Mendengar ucapan Seth barusan membuatnya sangat geram dan seketika menyerang Seth dengan teknik kendo miliknya. Sementara itu, Seth hanya bersikap santai melihat serangan yang akan dilayangkan oleh Scott. Saat pedang Scott telah berada di dekat wajahnya, Seth pun segera menghindari serangan tersebut dan memberikan kepalanya ke arah samping. Kemudian Scott yang merasa serangannya meleset, ia segera melayangkan pedangnya ke arah kepala Seth dengan begitu cepatnya. Namun Seth yang memiliki pengalaman bertarung yang lebih banyak lantas memiliki refleks yang lebih cepat, sehingga ia dapat menghindari serangan tersebut dengan cara menunduk. Saat sedang menunduk, Seth melihat sembari tersenyum seolah-olah Scott sama sekali bukan tandingannya. Sementara itu, Scott yang merasa semua serangannya dihindari oleh Seth dengan begitu mudah dibuat begitu terkejut. "Seth ini bos, senggol dong." Di tempat itu ternyata telah ada Jason yang menyaksikan pertarungan mereka. Jason dibuat begitu geram melihat para ketua klub yang tidak menyerang Seth secara bersamaan, yang seharusnya mereka menyerang Seth secara bersamaan seperti yang telah diperintahkan olehnya. Jadi di sini saudara, ketahuan akhirnya ternyata Jason yang berperintah. Begitu memang kalau pecundang tidak berani bagosok sendiri, disuruh orang untuk banyak uang. Apa emosi sebelah Jason kalau laki-laki toh 1 lawan 1 kayak kami di daerahnya kami ini. Tidak ada itu main keroyok-keroyok. Yoka. Saat sedang bergumam itu, Jason pun dibuat sangat terkejut melihat kedatangan Jun dan Rodney yang tiba-tiba berada di sampingnya. Mereka berdua pun ikut menyaksikan pertarungan Seth tersebut dan hanya menghiraukan Jason yang sedang berdiri di samping mereka berdua. Kembali ke pertarungan Seth dan Scott. Nampak Seth yang telah berhasil melayangkan pukulan yang begitu kuat tepat ke arah perut Scott yang seketika membuatnya tersungkur. Kemudian dari arah belakang, tiba-tiba Gabe pun menyerang Seth menggunakan teknik taekwondo miliknya. Namun Seth masih bisa menghindarinya. Setelah berhasil menghindari serangan Gabe, tiba-tiba Damian pun ikut menyerang Seth dengan cara mengunci pergerakan Seth dengan menggunakan teknik gulat miliknya. "Kami memanggilmu bukan untuk olahraga, melainkan ingin memberimu pelajaran," ujar Damian. Mendengar hal itu, Seth hanya bisa terdiam seakan tak merasa takut sama sekali. "Bajingan, mari kita selesaikan apa yang telah kita mulai," ujar Gabe yang bersiap-siap ingin menyerang Seth yang tak bisa bergerak di hadapannya.
kedengarannya bagus. Ujarnya dengan ekspresi wajah yang tersenyum, yang merasa sangat menikmati pertarungan ini. Kemudian, Seth pun segera menghantamkan kepalanya ke belakang sehingga mengenai kepala Damien yang mengunci pergerakannya. Serangan tersebut berhasil membuat dirinya terlepas dari genggaman Damien. Setelah itu, ia menarik Damien yang ada di belakangnya dan melemparkannya dengan sangat kuat ke arah Gabe yang ada di hadapannya. Lantas Damien dibuat terpental sangat jauh ke depannya dan Gabe seketika meloncat untuk menghindari Damien. Gabe juga merasa begitu kesal kepada Damien karena sama sekali tidak berguna. Dasar babi kau, bodoh sekali kau itu, ujar Gabe kepada Damien yang terpental begitu jauh. Dan tiba-tiba saat Gabe melirik ke arah depan, ternyata Seth telah berada sangat dekat dengannya dan telah bersiap untuk melayangkan sebuah pukulan. Pukulan Seth itu pun mengenai tepat ke arah wajah Gabe yang seketika membuat Gabe tersungkur ke lantai dengan begitu kuatnya. Setelah melancarkan pukulan itu, Seth pun tersenyum sinis melihat ke arah ketua klub yang tersisa. Lantas Sam, Scott, dan Jason yang menyaksikan hal itu dibuat begitu terkejut atas apa yang mereka saksikan dan kemampuan Seth yang begitu luar biasa. Walaupun ia dikeroyok, namun sama sekali tak masalah baginya. Sementara itu, Jun yang menyaksikan hal itu berkata bahwa Seth masih bisa menahan diri karena ia sedang melawan pelajar. Yah, saat dia melawan hammer dari Makpo, Seth mematahkan semua giginya, balas Rodney. Ingat aks dari Gumi? Apa kau melihat bagaimana matanya dicongkel oleh Seth? Ungkap Jun. Jujur saja, itu membuatku hampir kencing di celana. Tapi itu tidak sampai keluar. Saat itu, Seth menusukkan jarinya ke mata aks yang pada dasarnya itu menghancurkannya. Itu terjadi saat dia SMP dulu, ujar Rodney yang merasa sangat ngakak. Wow, dan aks bahkan menggunakan pisau. Terlalu hebat sehingga aku bahkan tidak bisa menirunya, balas Jun. Dari percakapan Jun dan Rodney dapat diketahui bahwa Seth telah memiliki pengalaman bertarung yang sangat brutal di masa lalunya. Hal itu membuat mereka berdua begitu santai dan tidak ingin membantu Seth yang sedang dikeroyok itu. Malahan mereka berdua merasa jika Seth masih dapat menahan diri karena yang dilawannya hanyalah pelajar biasa. Gila saudara, emak dan anak sama-sama brutal. Sementara itu, Jason yang berada di samping Jun dan Rodney yang berbincang-bincang lantas dibuat begitu terkejut dan merasa sangat ketakutan. Ia sangat tak menyangka jika Seth, orang yang begitu berbahaya, langsung kena mental memang. Kembali ke pertarungan Seth. Nampak Seth yang telah berhasil menumbangkan Gabe dan Damien. Sehingga tersisa Sam yang belum ia hajar. Seth pun melirik ke arah Sam dan berkata, "Apa kau selanjutnya?" Sam yang mulai merasa ketakutan, ia hanya berkata, Aku tidak pernah mau bertarung dengan." Belum juga selesai berbicara, Seth pun berkata, "Bodoh, maju saja. Jika tidak, kuperingatkan kau untuk tidak menggangguku lagi." Dengan tatapan seriusnya. Seth yang menyadari jika Sam tidak ingin bertarung dengannya, ia pun segera membalik badannya dan ingin beranjak pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba Jun yang berada di sekitar itu langsung memanggilnya. "Hai Seth, di sini oi," ujar Jun sembari mengelambaikan tangan. Lantas Rodney pun dibuat begitu terkejut mendengar Jun yang memanggil Seth dengan namanya, bukan dengan panggilan bos. "Kau, gila kok Anu, kenapa kau panggil begitu bos?" ujar Rodney dengan perasaan yang begitu terkejut, seakan tak percaya Jun memanggil Seth seperti itu. "Aku teman sekelasnya," ujar Jun kepada Rodney dengan senyuman percaya diri seperti yang telah diceritakan sebelumnya bahwa Jun harus bersikap santai layaknya teman sekelas agar ia tetap diberi izin menjalani kehidupannya. Hal inilah yang membuat dirinya memanggil Seth dengan menggunakan namanya, bukan dengan sebutan bos, agar terdengar lebih santai. "Seth, menurutku dia adalah orang yang memerintahkan mereka. Apa yang harus kulakukan?" ujar Sun sembari menggenggam Jason yang merupakan dalang dari pengeroyokan ini. Seth pun melirik ke arah Jason dengan tatapan yang begitu tajam. Lantas Jason pun hanya bisa terdiam
dan tak tahu harus berbuat apa. Biarkan saja dia pasti adalah orang yang paling bodoh, ujar Seth. Setelah itu, ia pun segera pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Jun pun berkata kepada Jason, "Bos bilang dia akan memberimu kesempatan. Jadi, kau beruntung kali ini. Dia bukanlah orang yang pantas untuk kau lawan. Paham?" ujar Rodney dengan raut wajah yang begitu serius. Ia ingin memperingatkan Jason agar jangan macam-macam dengannya lagi. Setelah mengatakan hal itu, mereka berdua bergegas meninggalkan tempat tersebut. Yang mana Jason hanya bisa terdiam dan tak berkutik dibuatnya. Di sisi lain, Paman Seth telah tiba di suatu tempat di daerah Jeju. Paman Seth ternyata sedang menemui Mon Lee yang merupakan orang yang telah membuat babak belur Joe. Di dalam ruangan itu, nampak Mon Lee yang sedang duduk santai sembari dikawal oleh 2 orang bodyguardnya. Di tempat itu pula terlihat Joe yang begitu tak berdaya setelah dibuat babak belur oleh Mon Lee. Lantas Paman Seth yang menyadari keberadaan Joe ingin segera menghampirinya. Namun tiba-tiba 2 pengawal Mon Lee menghadangnya. "Menyingkir," ujar Paman Seth pada orang yang menghalanginya. Kemudian Mon Lee pun bertanya kepada Paman Seth, "Apakah kau datang sendiri?" Paman Seth yang merasa sangat geram itu berkata, "Menyingkirlah, kecuali kau ingin mati." Lantas Mon Lee pun segera menyuruh kedua orang pengawalnya untuk menyingkir, sehingga Paman Seth pun segera menghampiri Joe yang nampak begitu tidak berdaya. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Paman Seth kepada Joe. "Aku bisa menahannya, tapi bisakah kau merahasiakan ini? Ini sedikit memalukan," ujar Joe dengan kondisi wajah yang babak belur. "Kenapa kau membuat hal ini menjadi begitu rumit? Hanya karena siswa SMA sialan itu," ungkap Mon Lee kepada Paman Seth. Paman Seth berkata, "Karena dia bukan hanya seorang siswa SMA, aku akan membiarkanmu hidup karena kau meninggalkannya seperti yang dijanjikan. Tapi kesopananku untuk Black Group berakhir di sini," ujar Paman Seth. Mendengar itu membuat Mon Lee merasa begitu geram. Mon Lee berkata bahwa Sunshine mungkin besar di negara kecil ini, tapi itu adalah perusahaan kecil dibanding dengan apa yang ada di seluruh dunia. "Apa kau sudah dapat izin dari bosmu? Apa kau tahu seperti apa perusahaan Sunshine ini? Pergi, kembalilah, dan tanyakan. Jika perang yang kau mau, aku dengan senang hati akan menerimanya," ungkap Paman Seth. Dengar hal itu, Mon Lee dengan perasaan yang begitu geram mengatakan bahwa ia datang hanya untuk menangkap bocah SMA yang telah menghajar saudaranya. "Kenapa kau membuat ini jadi begitu rumit?" ujarnya kepada Paman Seth. "Dasar bajingan, bocah yang kau bicarakan itu membuat wajahku seperti ini," ungkap Paman Seth dengan perasaan geramnya, sembari melepaskan kacamata hitam yang sering digunakannya. Dari perkataan Paman Seth, kita dibuat sangat terkejut mengetahui fakta bahwa Seth lah yang telah menyebabkan luka besar di wajah pamannya itu. Bahkan mata kirinya nampak buta akibat luka itu. "Jika kau begitu ingin bertemu dengannya, cobalah untuk mengalahkanku terlebih dahulu. Jika kau menang, akan kubiarkan kau menemuinya. Jika kau kalah, pergilah dan jangan pernah kembali ke Korea," ungkap Paman Seth. "Baiklah," jawab Mon Lee. Setelah itu ia pun menyuruh kedua pengawalnya untuk menyerang Paman Seth secara bersamaan. Kedua pengawalnya itu pun segera melancarkan serangan yang sangat kuat ke arah Paman Seth. Serangan itu mengenai tepat ke arah perut dan bagian leher dari Paman Seth. Namun tak disangka, serangan kedua pengawal itu sama sekali tidak membuat Paman Seth merasa kesakitan. Nampak wajah Paman Seth hanya terdiam dengan tatapan yang sangat serius setelah serangan barusan, yang membuat kedua pengawal Mon Lee merasa begitu terkejut karena serangan mereka sama sekali tak memberikan efek kepada Paman Seth. Padahal jika dilihat dari postur tubuh, kedua orang itu memiliki tubuh yang begitu besar pula dibandingkan Paman Seth. Kemudian Paman Seth melayangkan sebuah pukulan yang begitu keras ke arah wajah salah satu pengawal itu, seketika membuatnya terpental. Setelah itu, Paman Seth meraih leher salah seorangnya lagi dan mencekiknya dengan begitu kuat hingga orang itu seketika pingsan.
Lantas Munli yang menyaksikan hal itu dibuat begitu terkejut dikarenakan kedua pengawalnya dapat dikalahkan dengan begitu mudahnya. Gila, saudara, gila. Kemudian Paman Set yang menyadari jika orang yang sedang dicekiknya itu telah pingsan, ia pun segera menghempaskannya ke dinding hingga terpental dengan cukup kuat. Kau sangat kuat, bagus. Ujar Munli sembari bertepuk tangan atas kemampuan bertarung Paman Set. Jadi anak itu mengalahkanmu, ungkap Munli sembari ia berdiri dari tempat duduknya dan segera berhadapan langsung dengan Paman Set. In Wei Yon In, Chun Wei Yon Chun. Artinya apa Bang Messi? Artinya apa Bang Messi? Selalu ada yang terbaik dari yang terbaik, ujar Munli dengan perasaan geramnya sembari ia telah memasang kuda-kuda untuk menghajar Paman Set. Dari sini kita ketahui bahwa Messi adalah sepupu dari Yonjin. Makasih Bang Messi. Paman Set yang menyadari hal itu dibuat cukup terkejut akan serangan tiba-tiba dari Munli. Serangan dari Munli mengenai tepat di bagian perut Paman Set dengan begitu kuat yang membuat Paman Set terpental cukup jauh ke belakang. Namun tak disangka, Paman Set yang terkena serangan kuat dari Munli sama sekali tak merasakan kesakitan. Apa hanya itu yang kau punya? Hah? Ujar Paman Set dengan tatapan seriusnya. Dia baik-baik saja. Bagaimana bisa? Ujar Munli dalam benaknya seakan tak percaya jika serangannya sama sekali tak memberikan efek pada Paman Set. Inilah yang kami sebut sebagai katak dalam sumur, ungkap Paman Set dengan wajah geramnya. Tiba-tiba, seseorang pun muncul di tempat itu dan mengatakan agar pertarungan itu segera dihentikan. Yang ternyata orang yang muncul adalah pria berkacamata yang sebelumnya telah dihajar oleh Set. Orang itu pun segera menunduk dan memberikan salam kepada Paman Set. Bos, kami menyampaikan salamnya, ungkap pria berkacamata itu. Munli yang merasa sangat geram atas pertarungannya diganggu, lantas ia berkata, "Hei Chun, kenapa kau berada di sini?" Jadi nama pria berkacamata itu adalah Chun. Oke, kita panggil Chun jadi PT susah sekali dia punya nama. Chun pun segera menghampiri Munli dan mulai berbisik kepadanya. Entah apa yang dikatakan oleh Chun, namun hal itu membuat Munli cukup terkejut dan seketika menghentikan pertarungannya. Tolong, maafkan kami. Jika kau mengizinkan, tolong biarkan kami pergi, ungkap Chun kepada Paman Set. Bos kami berjanji akan memberikanmu kompensasi atas kejadian ini, sambungnya. Dengan sikap dinginnya, Paman Set yang mendengarkan ucapan Chun hanya bisa terdiam. Kemudian Chun pun memberi salam kepada Paman Set karena ia dan Munli akan segera pergi dari tempat tersebut. Saat Munli berpapasan di samping Paman Set, ia berkata, "I will be back." Woi, Tantu? I'll be back. Paman Set pun membalas, "Jika kau datang lagi, akan kubunuh kau. Bilang itu pada bosmu." Mendengar hal itu, Munli dibuat begitu geram, namun tak bisa berbuat apa-apa. Sembari ia dan Chun berjalan keluar dari tempat itu. Oke saudara, sekian dulu pembahasan kali ini. Seru tidak? Jangan lupa like video ini, dan kalau yang belum subscribe, tindis-tindis itu subscribe itu toh, supaya tambah berkembang kita punya channel ini. Oke, nanti lagi saudara.